Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sophie Andriani, semester 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim. Tugas mata kuliah media pembelajaran, dosen pengampu Ibu Titi Hendrawati MPD. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang 10 malaikat beserta tugasnya. Teman-teman, jumlah malaikat itu sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu berapa jumlahnya. Namun, sebagai seorang muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk mengetahui ada 10 malaikat dengan tugasnya yang berbeda-beda. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasulnya. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir, maka wahyu yang disampaikan hanya berakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail mempunyai tugas untuk memberi rezeki dan berkat kepada seluruh makhluk hidup di dunia, bukan hanya manusia, namun juga hewan dan tanaman. Selain itu, malaikat Mikail juga memiliki tugas untuk mengatur cuaca seperti hujan dan kemarau. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupkan sangkakala di hari terakhir nanti, hari yang menandakan kiamat sudah datang. Di hari itu nantinya semua orang akan dibangkitkan dari kematian. Yang keempat, malaikat Israil. Tugas dari malaikat Israil adalah sebagai malaikat pencabut nyawa. Apabila takdir seorang sudah ditentukan, kematian tidak akan bisa dihindari. Malaikat Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa orang tersebut apabila waktunya telah tiba. Yang kelima, malaikat Munkar. Malaikat Munkar diberi tugas sebagai penanya di alam kubur nantinya. Malaikat Munkar akan bertanya mengenai kehidupan orang yang telah meninggal tersebut, keburukannya selama hidup. Malaikat Munkar dikisahkan membawa godam sebagai senjatanya. Yang keenam, malaikat Nakir. Berbeda dengan malaikat Munkar yang bertanya mengenai keburukan orang selama hidup, malaikat Nakir bertugas untuk bertanya mengenai kebaikan orang selama dia hidup. Malaikat Nakir dikisahkan tampak lebih baik dan indah. Yang ketujuh, malaikat Rokib. Tugas dari malaikat Rokib adalah menulis amal dan kebaikan seseorang selama dia hidup. Yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid memiliki tugas yang berbeda dengan malaikat Rokib. Apabila malaikat Rokib menulis amal kebaikan orang selama dia hidup, malaikat Atid ini menulis keburukan seseorang selama dia hidup. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik ini memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka. Malaikat Malik dikisahkan sebagai malaikat yang kuat dan tidak akan berbelas kasih kepada penghuni neraka. Dan yang terakhir ialah ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ditugaskan untuk menjaga pintu surga. Dia akan menyambut para nabi, rasul, dan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Malaikat Ridwan digambarkan sebagai malaikat yang paling lemah lembut.